Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Nafisatul Zahra dari kelas 5E dengan NIM akhir 175. Di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah akhlak tasawuf. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak. Menurut saya, pembuktian ilmiah terhadap kebenaran Al-Quran itu sebagai standar akhlak dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan ya. Yang pertama ada keautentikan sejarah atau Al-Quran dan hadis memiliki rantai atau periwayatan atau yang sering kita sebut itu sanad yang kuat dan terjaga. Nah, diakui oleh sejarawan sebagai teks otentik yang konsisten sejak pada masa zaman Nabi Muhammad. Yang kedua ada kesesuaian moral universal atau yang sering kita sebut nilai-nilai etis dalam Al-Quran dan hadis seperti keadilan, lalu kejujuran, dan belas kasih sejalan dengan prinsip moral yang diterima secara global. Yang ketiga ada dampak sosial yang positif. Ya, apa maksudnya? Yaitu penerapan ajaran ini secara konsisten dalam masyarakat menghasilkan peradaban yang berkontribusi pada kesejahteraan, perdamaian, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang keempat ada logika rasional. Apa itu logika rasional? Nah, logika rasional itu adalah ajaran Al-Quran dan hadis dapat dibuktikan relevansinya melalui pendekatan rasional dan dampak positif yang terbukti di berbagai peradaban itu dan dalam konteks sejarah. Oke, itu pertanyaan nomor 1. Lalu saya ingin mencoba menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 faktor tersebut. Menurut saya, sesuai dengan presentasi yang sudah disampaikan kelompok 2, 4 faktor pembentukan akhlak itu yang pertama ada aliran nativisme. Apa itu aliran nativisme? Aliran nativisme ini aliran yang mempercayai bahwa akhlak seseorang ditentukan oleh faktor bawaan atau genetik sejak lahir. Nah, pandangan Islam mengakui bahwa manusia memiliki fitrah atau sifat dasar yang baik sejak lahir, namun tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor bawaan saja. Islam menemukan bahwa lingkungan dan usaha pribadi juga mempengaruhi akhlak. Nah, yang selanjutnya nomor 2 ada aliran empirisme. Apa itu aliran empirisme? Aliran empirisme ini menyatakan bahwa akhlak itu dibentuk sepenuhnya oleh pengalaman dan lingkungan. Nah, Islam ini mengakui pengaruh lingkungan dan pendidikan dalam pembentukan akhlak, namun menegaskan adanya faktor internal, fitrah dan akal yang membantu manusia memilih yang baik dan juga yang buruk. Nah, yang selanjutnya nomor 3 ada aliran konvergensi. Apa itu aliran konvergensi? Nah, teori ini menggabungkan antara bawaan atau yang tadi sudah saya sebutkan nativisme dan lingkungan empirisme yang sebagaimana pembentukan akhlak. Nah, pandangan ini lebih sejalan dengan Islam karena Islam mengajarkan bahwa manusia ini dilahirkan dengan potensi baik, namun pembentukan akhlak tergantung pada lingkungan pendidikan dan usaha secara personal atau usaha secara pribadi orang tersebut. Nah, yang selanjutnya nomor 4 ada aliran naturalisme. Apa itu aliran naturalisme? Nah, aliran naturalisme ini berpendapat bahwa akhlak merupakan hasil dari hukum alam dan insting tanpa campur tangan spiritual atau etika. Nah, Islam ini tidak sejalan dengan pandangan ini karena Islam menekankan pentingnya wahyu dan ajaran agama dalam membimbing akhlak manusia, bukan hanya faktor alami atau insting saja. Baik, itu tadi jawaban saya dari pertanyaan nomor 2. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya makhluk. Nah, mengapa kita sebagai makhluk terhadapnya itu harus menyembah? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3. Ini ya. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang maha sempurna dan tidak membutuhkan apapun, termasuk ibadah makhluknya seperti kita tetap diperintahkan untuk berakhlak terhadapnya. Nah, sebagai bentuk pengakuan rahmat kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berakhlak kepada Allah adalah bagian dari tugas hamba untuk penghormatan kepada Allah, dan akhlak yang baik terhadap Allah juga membentuk kepribadian kita sebagai makhluk yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bentuk-bentuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya ada banyak. Yang pertama ada beriman kepada Allah, yang maksudnya ya keyakinan kita sepenuhnya terhadap keesaan Allah dan kekuasaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Yang kedua itu ada ikhlas dalam beribadah. Segala bentuk ibadah yang kita lakukan, baik berupa sholat, puasa, zakat, maupun amalan lain-lain yang sudah Allah tentukan, itu harus dilakukan semata-mata karena Allah, bukan ingin mendapat pujian antar makhluknya. Yang selanjutnya nomor 3 ada tawakal. Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Nah, apa itu maksudnya? Yaitu setelah berusaha menjadi seorang muslim, harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah, karena menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu di luar kendali kita, dan segala sesuatu yang terjadi itu kita harus mempercayakan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada bersyukur. Ya, maksud bersyukur adalah mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, baik nikmat yang besar maupun yang kecil. Bersyukur atas nikmat yang Tuhan sudah berikan, seperti itu. Lalu yang kelima ada sabar terhadap takdir yang sudah Allah berikan. Maksudnya adalah menerima segala berbagai cobaan yang sudah Allah gariskan dan ketentuan yang Allah berikan kepada dengan penuh rasa sabar dan keridhaan, serta tidak mengeluh atau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir itu mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Yaitu yang menghormati nama sifat-sifat Allah dengan tidak menyekutukannya, serta selalu memuliakan Allah dalam setiap doa, zikir, dan perbuatan sehari-hari. Nah, dengan berakhlak kepada Allah itu tadi, yang sudah saya sebutkan tadi, kita tidak hanya meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tetapi juga memperkuat hubungan spiritualnya kita dengan Allah, sehingga hidup kita menjadi lebih terarah dan juga damai, insya Allah. Oke, yang selanjutnya itu tadi pertanyaan nomor 3. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya adalah, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu, sebagaimana hadis yang berbunyi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat muslim? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 4. Rasulullah ini diutus untuk menyempurnakan akhlak karena akhlak adalah pondasi utama kehidupan dan pengalaman berilmu, ya. Meskipun ilmu itu penting, ilmu tanpa akhlak bisa disalahgunakan. Akhlak mengarahkan ilmu agar bermanfaat dan sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Islam itu akhlak adalah inti ajaran agama dan cerminan keimanan, sehingga penyempurnaan akhlak memastikan perilaku manusia selalu berlandaskan kebaikan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menekankan pentingnya akhlak sebagai landasan yang mengarahkan manusia dalam menggunakan ilmu dan menjalani kehidupan. Yang mana intinya Rasulullah itu diutus menyempurnakan akhlak di dunia ini, ya karena memang akhlak itu pondasi utama kehidupan. Lebih kuatan ilmu daripada lebih kuatan akhlak daripada ilmu, karena memang akhlak itu di atas segalanya, ya, mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 5, yang mana pertanyaannya adalah, salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaatnya sholawat bagi beliau, sementara beliau adalah manusia yang maksum atau
maksum dan sempurna. Baik, saya akan mencoba menjawab ya. Rasulullah ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, karena akhlak adalah mohon maaf. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 5. Sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah untuk memberikan manfaat kepada beliau secara langsung, karena beliau ini adalah manusia yang maksum, ya, tentu terjaga dari dosa-dosa dan telah sempurna kedudukannya ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kita tahu bahwa Rasulullah itu kedudukannya sudah teramat sangat sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sholawat memiliki beberapa hikmah penting bagi umatnya kita. Yang pertama ada kebaikan bagi pengucap sholawat. Setiap kali seorang bersolawat, Allah akan memberikan rahmat, mau ampunan, pahala kepada pengucapnya. Sholawat juga memberikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya ada pengingat akan teladan Rasulullah. Dengan bersolawat kita akan selalu diingatkan untuk mengikuti akhlak dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang ketiga ada syafaat di hari kiamat. Maksudnya yaitu sholawat memperkuat hubungan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan bentuk harapan agar kita itu mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Dengan demikian, sholawat itu lebih bermanfaat bagi kita sebagai umatnya, menambah keberkahan dan memperkuat cinta serta pengalaman ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu jawaban ulangan tengah semester saya pada mata kuliah akhlak dan tasawuf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.